Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati para kiai-kiai yang mungkin menonton video ini dan seluruh orang yang lebih tua dari kami dan beberapa adik-adik yang kami sayangi yang mungkin juga akan belajar bersama kami juga. Pertama-tama marilah kita memuji kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita mampu bermuwajahah. Untuk bagi yang melihat video ini, sehingga kita mampu diberi petunjuk kepada Allah untuk mau belajar agama Islam. Itu merupakan hidayah yang sangat luar biasa. Dan setelah itu ada nikmat berupa kesehatan, yang mana mata dan telinga kita dapat mendengarkan dengan sempurna, dan hidung kita maupun lisan kita juga normal. Itu juga merupakan nikmat dari beberapa nikmat Allah yang luar biasa. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terang benderangnya agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Biqaulina wa biqaulikum Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Serta semoga menjadikan sholawat tadi sebagai lantaran kita diakui menjadi umat beliau nanti saat hari kiamat. Dan semoga nikmat-nikmat Allah yang telah saya sebutkan dan telah saya lupa tidak menyebutkan, semoga tetap abadi dalam jiwa ini dari zaman ini sampai hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin kita tidak selamanya sehat, namun semoga kita diberikan kesehatan yang banyak dan umur yang berkah. Tidak hanya umur yang panjang, namun penuh dengan kedengkian, kemaksiatan dan keburukan. Umur yang panjang namun digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Namun semoga Tuhan senantiasa mengingatkan kita dan memberi petunjuk terhadap kita, dan menjadikan kita ahlul ibadah. Tidak hanya orang yang mau beribadah, namun juga ahli dalam beribadah. Jikalau ada kata ahli, sudah pasti orang itu tidak beribadah sekalipun dia tetap dianggap ibadah. Karena apa? Karena dia benar-benar ahli, baik ahli menjaga hati, lisan, pikiran maupun semua organ yang ada di dalam tubuh, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kalinya saya di sini akan menyampaikan sebuah kajian tentang fikih, yaitu kajian yang paling mendasar bagi umat Islam, yang di zaman saat ini banyak anak-anak muda yang belum paham tentang apa itu fikih, apa itu Islam, dan apa itu iman. Mereka hidup seperti pada umumnya binatang yang hanya mengikuti naluri orang tuanya saja, tanpa mereka punya kemauan untuk belajar dan menggali informasi tentang agama itu sendiri. Padahal hukum mencari ilmu agama adalah wajib bagi setiap seseorang yang berakal, karena agama ini benar-benar menuntut sebuah kewajiban sholat, dan harus mengetahui beberapa yang terkandung dalam sholat termasuk
syarat sah sholat dan beberapa rukun-rukun sholat. Pertama-tama juga mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Syekh Umar Abdul Jabbar, pengarang kitab Mabadiul Fiqhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ala jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qarrabin wa ruhaniyin wa ala jamil awliya wasyuhada was sholihin wal ulama'il amilin, khususon Syekh Umar Abdul Jabbar. Sya'ulillahillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini muqaddimahnya saya bacakan saja, nanti muradnya saya ringkas. Halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa hadhihi durusun fil fiqhi ala madhhabil imam Syafi'i radhiyallahu an. Takhayyartuha li talamidil madarisi wal ma'ahidi al-islamiyati bi Indonesia wa ja'altuha fi arba'ati ajza mura'iyan fiha goro izan nabitah al-Indonesia wa muyulahum wa atara uqulihim. As'alullaha ayuhaqqiqa ma aradtu in uridu ilal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Jadi kitab ini dikarya oleh Syekh Umar untuk memudahkan rakyat Indonesia mempelajari ilmu fikih, dan beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersungguh-sungguh untuk hal kebaikan dengan mastata'tu, sekuat tenaga. Wa ma taufiqi illa billah, dan tiada pertolongan kecuali atas pertolongan Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, dan kepadanya semua bertawakal. Tawakal Syekh Umar. Jadi beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah membuat kitab ini. Semoga yang mempelajari kitab ini juga mengerti maksud dari tujuannya dibuatnya kitab ini. Menginjak soal yang pertama, ma'al islamu, apa yang disebut Islam? Jawab, huwa ad-dinul ladzi ba'atsallahu bihi sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nas wa sa'adatihim. Apa yang disebut Islam itu? Jawabnya ialah Islam adalah agama yang Nabi Muhammad diutus oleh Allah, diutus untuk menyampaikan agama Islam itu. Tujuannya apa? Li hidayatin nas, yaitu menunjukkan jalan kebenaran kepada umat manusia, wa sa'adatihim, dan memperoleh kebahagiaan, agar manusia itu berbahagia dan agar manusia itu mendapatkan petunjuk.
Jadi agama Islam itu apa? Agama yang mana Nabi Muhammad diutus untuk menurunkan agamanya, untuk menyampaikan agamanya, dengan tujuan untuk memberikan petunjuk bagi hambanya Allah dan memberikan kebahagiaan yang hakiki. Nah, dan ini kemudian banyak ditentang sama orang-orang golongan ateis. Namanya juga orang ateis, mau agama apapun dia nggak bakalan ngerti dan dia nggak bakal nerima. Katanya agama ini muncul atas proses evolusi. Nah, ini suatu yang sangat salah, karena evolusi sendiri butuh sesuatu yang ada. Nggak mungkin evolusi itu tiba-tiba terjadi terhadap sesuatu yang tidak ada. Keberadaan Tuhan sangat diperlukan, sangat ditekankan, bahwa pencipta dari hal yang tiada menjadi ada, inilah kedudukan Tuhan atau posisi Tuhan. Mungkin para saintis atau ilmuwan sains menganggap dunia ini ada dengan proses alami dari kukusan bintang-bintang yang kemudian membentuk sebuah nebula atau apa gitu ya. Nah, saya kurang paham dari situ. Maka buat yang paham nanti silakan komen, tulis di kolom komentar. Penyebab ahli fisika itu tidak percaya kepada Tuhan itu karena apa? Padahal agama ini mengajarkan sesuatu yang ada. Semuanya ini terjadi karena diadakan atau diciptakan. Nggak mungkin ada secara sendiri, itu nggak mungkin. Kamu lihat sebuah pohon pepaya lah misal, nggak mungkin ini tiba-tiba ada pohon pepaya, ini nggak mungkin. Pasti ada dari benihnya pasti dari buah itu juga pasti dari pohon gitu, dan seterusnya. Ini menuntut sebuah perputaran yang tiada habisnya, dan nanti posisi Tuhan sangat dibutuhkan dalam hal ini. Makanya tempat kembali paling akhir yaitu ya Tuhan. Kita mati nanti ya Tuhan. Kita diadakan dari Nabi Adam, yang sebelumnya Nabi Adam itu nggak ada ya dari Tuhan. Apa yang menentang itu dari golongan makhluk purba, namanya Homo Neanderthal atau apa, itu ada sendiri-sendiri nanti. Dan ilmuwan pun juga sudah banyak yang membuktikan. Ini sudah bukan bahasan orang-orang baru ya, ini udah bahasan lama. Dan dari situ agama sangat ditekankan. Karena jelas-jelas agama ini sangat membuat efek yang dominan, dan agama ini sangat berperan penting dalam keseimbangan dunia, baik itu agama non-Islam sekalipun. Padahal agama itu kan jelas-jelas salah dalam artian agama kita, agama Islam itu kan ada yang menyekutukan Allah, seperti agama Kristen gitu. Dalam hal ini saya emang harus berbicara tentang agama Islam benar. Kalau masalah toleransi ya urusan nanti, di luar dari bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke pembahasan. Selanjutnya ada berapakah hukum Islam? Kam arkanul Islam. Nah, setelah agama Islam tadi apa? Dan sekarang ditanya, agama Islam itu kan sebuah agama, pasti di dalamnya terdapat struktur atau pondasi. Nah, pondasi tersebut disebut rukun. Rukun itu tiang-tiangnya. Agama bisa berdiri sama seperti rumah bisa berdiri ya dengan tiang. Nah, rukun ini yang disebut tiang. Arkanul Islam khamsah. Arkanul Islami utawi pira-pira hukum Islam iku khamsatun ana 5. Al awal syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah.
Atsani iqamus shalah, ats-tsalisu ita zakah, ar-rabi'u shaumu ramadan, al-khamisu hajjul baiti lil mustati. Adapun arkanul Islam atau rukun Islam ini wajib diketahui. Rukun Islam ada 5. Jadi kalau nggak ketahui, nggak bisa tahu rukun Islam apa saja, mana bisa disebut Islam. Sama seperti orang bikin rumah, tahu rumah kan dia mestinya tahu kalau rumah ada gentengnya, ada temboknya, ada tiangnya. Kan nggak mungkin orang tahu rumah tapi rumah itu tersusun dari apa saja dia nggak tahu, kan nggak mungkin. Nah makanya sekarang ini banyak kejadian lucu, anak muda udah sholat tapi nggak tahu rukun Islam itu apa, padahal kan sholat kan bagian dari rukun Islam tersebut. Jadi rukun Islam 1 syahadat. Syahadat itu 2 kalimat. Jadi kita kalau kita Islam, kita harus tahu syahadat itu apa. Syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam kitab ini disebutkan secara rinci dan ringkas agar mudah dimengerti. Jadi penjabarannya nanti di kitab lain. Dan kemudian setelah syahadat orang itu sudah dinyatakan Islam, kemudian sholat. Ini urutan kedua, penting banget juga. Dan ketiga zakat. Nah ini zakat ini wajib juga. Dalam kitab ini hanya disebutkan seperti itu. Soal nanti tata cara zakat disebutkan di bagian belakang insya Allah. Yang kemudian puasa Ramadan, terus habis itu haji bagi yang mampu. Jadi rukun Islam ada 5, silakan dihafalkan, itu mudah banget. Nah ini sekarang keterangan tentang syahadat. Ma makna asyhadu alla ilaha illallah? Apa makna syahadat alla ilaha illallah? Maknahu jawabnya ini a'taqidu annallaha wahidun la syarikalah. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah itu satu, la syarikalah, tidak punya partner. Jadi semua yang dikerjakan ini sendirian Allah. Misalnya Allah punya partner, jadi bukan Allah. Nah gitu. Jadi yang namanya Allah itu mesti sendiri. Wahidun la syarikalah. Fi ibadatih wala fi mulkih. La syarikalah. Fi ibadatih wala fi mulkih. Jadi seperti itu. Tuhan itu tidak mempunyai sekutu atau partner, tidak mempunyai partner baik dalam kekuasaannya maupun tentang perbuatannya. Jadi misalnya Tuhan berpartner, Tuhan membutuhkan partner. Hal yang dianggap membutuhkan itu bukan Tuhan. Tuhan itu tidak butuh, dan Tuhan itu selalu bisa. Seperti itu. Terus ini selanjutnya, ma makna asyhadu anna muhammadar rasulullah? Apa maknanya syahadat anna muhammadar rasulullah? Jadi kan habis asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya Allah itu adalah Tuhan satu-satunya yang berhak kita sembah. Kemudian Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maknahu a'taqidu anna sayyidana Muhammadan
iku Rasulullah li jami'il khalqi. Jadi kita harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi yang diutus untuk seluruh manusia. Seluruh manusia loh ya, nggak peduli akhir zaman nanti. Jadi kita tetap bisa menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Seperti itu. Wa yajibu ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa jtinabu ma naha anhu wa zajara. Nah, ini. Dan kita wajib taat kepada Nabi Muhammad dan wajib membenarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Apapun yang dikabarkan, kita harus yakin. Misalnya beliau bilang seseorang harus seperti ini, kita harus yakin dan kita harus menjalankannya. Wajatina bumana, dan kita harus tunduk kalau beliau melarang. Beliau melarang perzinahan, maka kita harus tunduk. Kita nggak boleh zina, itu udah pasti. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu, bukan kehendak beliau sendiri. Dan ini harus benar-benar kita imani. Jadi yang pertama, kita harus bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan yang berhak disembah. Yang kedua, kita harus bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus untuk semua makhluk. Dan kita harus tunduk kepada cegahan atau larangan beliau. Dan harus taat kepada perintah beliau, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nanti bakal menjadi takwa namanya. Nah, dan Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, derajat kita semuanya sama kecuali orang-orang yang bertakwa. Inna indallahi atqakum. Nah, kita ini dinilai ini bukan fisiknya. Dia lebih ganteng maka Allah lebih sayang, enggak. Tapi dia yang lebih taat maka Allah akan lebih sayang. Seperti itu. Untuk pengajian kali ini cukup sampai di sini. Apabila ada kurang atau lebihnya, nanti bisa tulis di kolom komentar, kita saling mengingatkan. Dan apabila ada yang salah, mohon untuk berani menjelaskan. Sekalian nanti saya akan merevisi lagi konten ini. Jadi kami minta partisipasinya. Dan selebihnya itu terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon atas rahmat yang abadi hingga hari kiamat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.